Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku. Kali ini saya akan membagikan pola dompet kecil dengan motif bergelombang seperti ini. Semoga nanti polanya mudah untuk diikuti. Buat yang ingin selalu update, silakan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya untuk pemberitahuan notifikasi updatean terbaru. Terima kasih. Nah, ini benang yang saya gunakan, benang polycherry, penanda, dan hook ukuran nomor 3 tulip. Saya akan mulai dengan yang warna coklat. Motif ini kelipatan 3, jadi untuk penambahan dan pelebaran tinggal ditambah dengan kelipatan 3. Pertama, awalan rantai 36 rantai. Setelah 36 rantai, di ujung tambahkan 1 rantai. Kemudian mulai pengerjaan dari rantai ke-36 tadi atau rantai kedua dari hook. Isi tiap-tiap rantai dengan 1 SC. Satu SC setiap rantai, kerjakan hingga ke ujung. Nah, sudah mendekati bagian ujung rantai. SC terakhir. Selesai. Kemudian di ujung ini tambahkan lagi 1 rantai, putar, isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Nah, lanjutkan 1 SC hingga ke ujung. Nanti di ujung 1 rantai, putar, isi kembali 1 SC setiap lubang. Ulangi, buat total sekitar 6 baris SC. Nah, ini sudah selesai total 6 baris SC. Selanjutnya saya akan membuat SC berkeliling tanpa penambahan. Di sini 6, 36, 6, dan 36. Jadi tidak ada penambahan ya. Nah, di ujung ini saya akan tambahkan dulu 1 rantai. 1 rantai ini masuk ke hitungan lubang yang terakhir ini ya, ke hitungan bagian yang ke-36. Nah, saya beri penanda 1 lubang sebelumnya, jadi nanti SC-nya terakhir di penanda ini. Selanjutnya kita akan mulai buat SC berkeliling. Untuk sisi ini 6, 36, 6, dan yang ini sampai ke penanda itu 35. Isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Lanjutkan ke sisi sebelahnya. Teruskan hingga ke penanda. Mendekati akhir putaran, SC terakhir di penanda. Akhir putaran, slip stitch. Kita akan ganti ke warna krem. Slip stitch di puncak SC pertama, ganti warna. Satu rantai. Nah, yang warna coklat tidak usah diputuskan ya, karena kita akan masih menggunakannya. Selanjutnya kita akan mulai masuk ke motif bagian yang pertama.
beri penanda dulu di rantai pertama tadi. Nah, kita mulai motif bagian yang pertama. Di sini pertama 2 rantai, 1 2, buat SC di tempat kita slip stitch. Nah, kemudian kita skip 2 ya, 1 2. Di lubang berikutnya kita akan buat V, yaitu V nya SC 2 rantai dan SC masih di lubang yang sama. Nah, seperti ini ya. Ulangi, skip 2 1 2, di lubang berikutnya SC 2 rantai, SC masih di lubang yang sama. Ulangi, skip 2 1 2, SC di lubang berikutnya 2 rantai dan SC masih di lubang yang sama. Skip 2, SC di lubang berikutnya 2 rantai, SC masih di lubang yang sama. Nah, tidak terlalu rumit ya. Ulangi terus polanya hingga akhir putaran. Nah, ini sudah mendekati bagian akhir putaran. Saya skip 2, SC di lubang berikutnya 2 rantai, SC masih di lubang yang sama. Nah, kemudian ini skip 2 ya, masih ada 2 1 2. Nah, tepat di tempat rantai yang pertama tadi itu kita akan langsung slip stitch dan ganti benangnya ya, tepat di penanda ini yang rantai 1, slip stitch, ganti warna. Dua rantai. Nah, selesai motif bagian yang pertama. Selanjutnya kita masuk ke motif bagian yang kedua. Di bagian yang kedua ini kita akan membuat 3 DC di tiap-tiap bagian 2 rantai. 3 buah DC ya. Jadi seperti ini, di 2 rantai yang ini kita isi masing-masing 3 DC. Nah, sebelum lanjut saya beri penanda dulu di rantai yang kedua tadi. Nah, kita lanjutkan buat 3 DC di setiap bagian 2 rantai. Nah, ini ya, kita isi dengan 3 buah DC. 1 2 3. Kemudian kita loncati saja yang 2 ini, 2 SC ini, kita langsung ke bagian 2 rantai, kita isi dengan 3 buah DC. Nah, bagian sini ya, 1 2 dan 3. Lanjut, langsung menuju ke bagian 2 rantai berikutnya, isi dengan 3 DC. Lanjutkan di 3 DC di 2 rantai berikutnya. Nah, tidak terlalu rumit ya untuk bagian kedua. Lanjutkan hingga akhir putaran. Nah, ini sudah mendekati akhir putaran. Ini ada 2 rantai terakhir, kita isi dengan 3 DC lagi. Nah, terakhir ya, kita slip stitch di tempat yang kita beri penanda rantai kedua. Slip stitch, ganti kembali warnanya.
1 rantai. Nah, kita lanjut. Kita akan ulangi kembali motif bagian yang pertama dengan sedikit perbedaan ya. Jangan lupa letakkan dulu penandanya. Kita mulai 2 rantai. SC masih di tempat pertama kita slip stitch. Nah, kali ini kita skip 3 ya. Kalau yang tadi kita skip 2, sekarang skip 3 DC kita skip. Jadi di antara 3 DC yang ini kita isi dengan V, yaitu 1 SC, 2 rantai, 1 SC, masih di tempat yang sama. Nah, di sini ya perbedaannya, skipnya 3. Lanjut skip 3 di antara 3 DC, SC, 2 rantai, SC. Lanjut skip 3 DC, SC, 2 rantai, dan SC. Nah, lanjutkan pola ini hingga akhir putaran. Mendekati akhir putaran, skip 3 DC di antara 3 DC, SC, 2 rantai, dan SC. Nah, lanjut ya, skip. Langsung kita slip stitch di penanda dan ganti kembali warnanya. Dua rantai. Nah, kembali kita akan beri penanda dulu di rantai kedua. Kita akan ulangi lagi ya motif bagian yang kedua tadi, sama, tidak ada perbedaan. Kita isi 3 DC di tiap bagian 2 rantai. Langsung loncat ke bagian 2 rantai berikutnya, isi dengan 3 DC. Lanjut ke bagian 2 rantai berikutnya, isi dengan 3 DC. Nah, seperti ini ya, tidak terlalu rumit. Lanjutkan hingga akhir putaran. Jangan lupa slip stitch di penanda, kemudian ganti warna. Ulangi motif bagian yang pertama dan lakukan terus hingga tinggi yang sesuai. Nah, ini sudah selesai tinggi dompetnya. Untuk motifnya saya rasa sudah cukup, terlihat cantik ya, seperti bergelombang. Nah, untuk bagian motif ini saya buat tingginya sekitar 7,5 karena ini dompetnya kecil ya. Sekarang saya akan ganti lagi ke warna coklat. Saya sarankan akhiri bagian motif di bagian yang pertama yang warna krem ya. Di sini slip stitch dulu akhir putaran, ganti warna ke warna coklat. Kemudian 1 rantai. Nah, yang warna krem sudah bisa diputuskan. Nah, kita lanjut. Kali ini kita tidak akan mengisi 3 buah DC di bagian 2 rantai. Kita akan isi 3 buah SC di tiap bagian 2 rantai. Nah, di sini ya 3 SC kita isi. 1 2 3. Lanjutkan ke bagian 2 rantai berikutnya, kita isi 3 SC. Nah, seperti ini. Lanjut di 2 rantai berikutnya, isi 3 SC. Nah, lanjutkan ya hingga ke akhir putaran. Nah, sudah mendekati akhir putaran.
Nah, akhir putaran slip stitch 1 rantai. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Lanjutkan hingga akhir putaran. Nah, sudah di akhir putaran, slip stitch di puncak SC pertama 1 rantai. Nah, untuk pengerjaan berikutnya saya akan mulai menyisipkan untuk bagian tali pegangan. Nah, tali pegangannya ini saya gunakan ring kecil yang sekitar 1,3 cm. Kemudian untuk tutorialnya teman-teman bisa cek di kolom deskripsi, saya sertakan linknya. Jadi ini saya akan sisipkan di ujung sini ya. Saya beri penanda dulu. Nah, kita lanjutkan. Isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Saya berencana membuat untuk bagian ring itu 5 SC ya. Jadi 2 SC sebelum penanda. Nah, ini sudah 2 SC sebelum penanda, di penanda, dan 2 SC sesudah penanda. Jadi total 5 SC untuk ring. Saya akan langsung mulai. 1 SC kedua, SC ketiga di penanda, kemudian 4 dan SC yang kelima. Lanjutkan 1 SC setiap lubang. Nah, lanjutkan 1 SC setiap lubang hingga akhir putaran, kemudian slip stitch 1 rantai, buat lagi sekitar 1 baris SC berkeliling, kemudian dompetnya selesai. Nah, ini sudah selesai. Seperti ini hasil dompetnya, terlihat cantik ya, walaupun motifnya sederhana. Kemudian untuk bagian atasnya, setelah ring saya sudah buat 1 baris SC berkeliling, dan saya juga sudah membuatkan inner atau furingnya. Untuk teman-teman yang ingin membuat furing sendiri, boleh lihat linknya di kolom deskripsi. Ini furingnya jahit tangan ya. Nah, polanya cukup sederhana dan hasilnya bagus. Untuk bagian awal dan akhir motif itu dia miringnya ke kanan. Nah, di sini ya, walaupun terlihat tapi tidak terlalu kentara, langsung ke bagian atas. Nah, berakhir di sini. Nah, motif ini cukup hemat benang ya. Dan untuk ukuran dompet kecil ini saya dapatkan tingginya sekitar 10 cm, sementara untuk lebar 14 cm. Teman-teman bisa kreasikan dengan menggunakan warna dan benang yang berbeda. Nah, semoga pola saya mudah untuk diikuti. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya.